Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pagi yang ceria, saya bersama narasumber kita, Ibu Rohayati dari SMK Muhammad Toha Cimahi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Heti akan menerangkan tentang OTK kepegawaian. Apa sih OTK kepegawaian? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, biar lebih jelas, kita langsung saja kepada Ibu Heti. Mangga Bu Heti, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kembali. Saya Ibu Rohaiti dari SMK Muhammad Toha Cimahi. Saya akan mencoba di sini menjelaskan tentang OTK kepegawaian. OTK kepegawaian atau otomatisasi tata kelola kepegawaian. Yang pertama, di sini ada administrasi. Pengertian administrasi. Pengertian administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Dan juga di sini ada pengertian administrasi secara luas, yaitu segala bentuk proses kerjasama dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana khusus secara berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang ketiga, di sini ada pengertian administrasi secara sempit, ialah suatu bentuk kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan sebagainya yang mempunyai sifat teknis ketatausahaan. Selanjutnya, untuk selanjutnya tenaga kerja di sini adalah tenaga kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa seorang tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, tentang klasifikasi tenaga kerja. Angkatan kerja merupakan seorang penduduk yang memiliki usia produktif antara usia 15 sampai 64 tahun, baik yang ingin mencari kerja atau belum kerja ataupun yang sudah bekerja. Kalau di sini ada dua alternatif, yang satu angkatan kerja dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia lebih dari 10 tahun yang berkegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, tentang pegawai. Menurut Sudaryono dalam bukunya Tata Laksana Kantor 2006, pengertian pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bedanya pegawai dan kepegawaian. Tadi tentang pegawai, sekarang adalah bedanya pegawai. Bedanya pegawai dan kepegawaian. Mohon maaf, di scroll lagi Bu.
Prinsip administrasi ini yang mungkin yang bagian ininya Bu, mohon maaf yang bagian 6-nya. Bedanya pegawai dan kepegawaian. Nah, ya betul. Pegawai di sini adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau perusahaan, dan juga kerjaannya. Selanjutnya, administrasi kepegawaian. Slide yang ke-7, administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ialah segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan masalah pemakaian tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari administrator adalah untuk menyusun dan mengontrol semua kegiatan, untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan, ataupun menggunakan seluruh tenaga kerja sesuai dengan beban kerja, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Selanjutnya, di sini ada prinsip administrasi kepegawaian. Selanjutnya, mangga. Next. Ya. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. 1. PNS diberi gaji dan kesejahteraan. Ini contohnya. Yang kedua, mengutamakan nilai-nilai hubungan manusia. Yang ketiga, diatur dengan kebijakan dan peraturan yang sesuai. Yang kedua, ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama memiliki hak untuk berpendapat, yang kedua memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dengan adil, yang ketiga terbuka tentang informasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip the right man on the right place. Yang kesatu, penempatan dan promosi jabatan sesuai kompetensi. Yang kedua, mutasi dan pemberhentian kerja bagi mereka yang melanggar. Selanjutnya, sini juga ada prinsip equal pay for equal work. 1, reward atau punishment. Yang selanjutnya ada prinsip kesatuan arah, yaitu kebijakan dari implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan yang selanjutnya lagi ada prinsip kesatuan tujuan. Yang kesatu, kesamaan tujuan kebijakan dan implementasi. Yang keduanya, sistem dan kinerja yang sesuai. Yang ketiga, kesamaan orientasi pegawai dalam memberikan pelayanan. Prinsip selanjutnya lagi, prinsip komando, yaitu bersumber pada kepemimpinan yang jelas. Dan next masih ada ini beberapa prinsip. Yang selanjutnya, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kesatu, kinerja yang baik dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang baik. Yang kedua, kinerja yang ramah lingkungan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip disiplin. 1, menghargai waktu dan membudidayakan etos kerja yang tinggi. Prinsip yang selanjutnya, prinsip wewenang dan tanggung jawab. 1, menggunakan wewenang sesuai peraturan terkait. Yang kedua, menghindari mall authority. Oke, the next, fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian yang satu, fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian.
Sementara fungsi teknis yaitu suatu fungsi yang berkaitan tentang berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik. Misalnya pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Fungsi umum administrasi kepegawaian dan perencanaan pegawai merupakan suatu proses untuk menentukan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai di masa depan atas dasar dari perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang telah ada. Perencanaan pegawai adalah hal yang sangat penting karena bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam memilih sumber yang diperlukan dan bisa membantu untuk menentukan hal apa saja yang dapat dicapai dari sumber yang telah ada. Selanjutnya masih dalam pengarahan pegawai. Ada banyak sekali teori dan keyakinan yang berhubungan dengan motivasi pegawai. Tetapi secara keseluruhannya tidak ada kesepakatan tentang apa saja yang dapat membuat pegawai termotivasi. Apalagi bagi sebuah perusahaan membuat analisis yang mendalam tentang apa saja yang bisa membuat pegawainya termotivasi, merupakan hal yang tidak praktis. Akan tetapi, terdapat berbagai aturan yang praktis yang dapat diikuti setidaknya untuk bisa membantu memotivasi seluruh rencana kerjanya dan tentu saja dapat meningkatkan kepuasan kerja antara lain seperti seperti pengendalian pegawai. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, yakni merupakan sebuah proses untuk mengukur tingkat tingkat keefektivitasan kerja dari tenaga kerja dalam hal memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap bentuk dari pengawasan, hal yang dibutuhkan adalah tolak ukur yang fungsinya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Dalam penilaian kerja, hal ini biasa dikenal dengan standar kerja. Berikutnya, di sini mungkin ada beberapa yang disampaikan. Di antaranya, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kinerja efektif dan pastikan bahwa mereka tenaga kerja mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang harus bisa kita pecahkan secara bersama. Dan di sini pastikan terdapat hubungan yang jelas antara kinerja dan penghargaan, dan juga pastikan bahwa setiap dari hubungan seperti itu bisa diinformasikan kepada tenaga kerja. Perlakukan seluruh tenaga kerja dengan adil dan penilaian tentang kinerja harus objektif, artinya sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kembangkan berbagai macam penghargaan yang berbeda-beda, sebab tidak semua orang dapat dinaikkan pangkatnya. Pompalah semangat pegawai di dalam lingkungan kerja sebaik mungkin dan juga kembangkan gaya manajemen yang mudah diserap dan dapat diubah-ubah menyesuaikan orang dan lingkungannya. Kembangkan juga suatu sistem manajemen kerja atau paling tidak tetapkan target yang dapat dicapai tapi bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, diperhitungkan faktor lingkungan dan sosial seperti kenyamanan, tempat kerja, sarana kerja, lingkungan kerja, interaksi sosial antar pegawai, dan lain sebagainya. Intinya semua faktor yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Selanjutnya di sini ada asas pembinaan, yaitu asas adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan atau didapatkan, atau suatu kejadian akan
berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pembinaan adalah proses pembuatan cara pembinaan, pembaharuan usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Asas pembinaan adalah sesuai dengan masing-masing, seperti itu. Nah, di sini ada asas pembinaan yang diantaranya 1. Kepastian hukum, 2. Profesionalitas, 3. Proporsional, yang keempat keterpaduan, yang kelima delegasi, yang keenam netralisasi, yang ketujuh akuntabilitas, yang delapan efektif dan efisiensi, yang kesembilan keterbukaan, 10 non-diskriminatif, 11 persatuan dan kesatuan, 12 keadilan dan kesetaraan, dan yang ke-13 adalah kesejahteraan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian. Mohon maaf kalau seandainya dalam pemaparan ini ada yang kurang jelas atau kurang berkenan. Saya kembali ke host. Persilahkan. Ya, baiklah, kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hetty. Seandainya ada yang akan ditanyakan, silakan nanti ke Ibu Hetty langsung ya. Tadi di depan sudah ada nomor HP-nya. Pertanyaan mungkin Ibu sedikit menyimpulkan kira-kira jadi OTK itu apa? OTK itu jadi apa gitu? Ya, baik Ibu. Di sini saya akan simpulkan dari paparan saya tadi. OTK kepegawaian. OTK di sini artinya adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di mana di dalam OTK ini banyak tersimpulkan tentang bagaimana mengelola secara otomatisasi kepegawaian tersebut. Di antaranya ada beberapa, baik nah dalam OTK kepegawaian ini mungkin di sini ada di antaranya pegawai negeri, ada swasta, ada organisasi yang bisa mengacu pada aturan kepegawaian tersebut. Mungkin itu saja Ibu. Untuk hal lebih lanjutnya bisa menghubungi saya di nomor yang ada di flyer. Begitu ya Bu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya Ibu. Ya Ibu. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan Ibu selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Ibu mangga kita istirahat dulu ya sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.